Bahkan di sana dikatakan konsep Raja Jawa itu wali mukmin. Ada yang menyebut Sayyidin Panotogomo Kalifatullah, wakil Tuhan di sana. Nah, tetapi meskipun bergelar demikian, kalau seorang raja itu jahat, ya tetap jahat. Kalau raja atau penyelenggara negara itu menyeleweng, ya pantas dihukum. Rekan-rekan, sahabat, Bapak, Ibu, Saudara, selamat berjumpa kembali dengan Jawa Baru Channel, Pitutur Luhur Jawa. Kita masih akan melanjutkan dalam episode ketiga ini mengupas Suluk Hidayatullah. Episode sebelumnya, yang kedua, kita bicara dengan tema Milik Gendong Lali. Bagaimana hidup digambarkan sebagai satu kesatuan bahtera untuk maju bersama-sama, saling mengingatkan, saling menegur, dan saling menyempurnakan. Dalam episode ketiga itu kita akan bicara dengan judul konsep Dewa Raja, bahwa raja itu dewa. Konsep ini yang kadang-kadang sering kita dengar. Maka disebut konsep Dewa Raja dilihat dari gelarnya saja. Sri Narendra. Narendra ada yang mengatakan berasal dari kata Nara dan Indra. Nara itu manusia, Indra itu dewa Indra. Maka setengah dewa. Tapi juga ada yang mengatakan Sri Narendra itu menurut Resi Goro Yuswatana itu Sri itu banyak rezeki. Nah, mungkin ada hubungannya dengan Dewi Sri, penunggu dan penyubur tanaman padi. Indra itu yang berhati jernih. Indra itu hati jernih. Nolo bisa berarti nurani, hati yang bersih pandangannya. Maka seorang raja atau ratu itu diandekan, diharapkan bertindak sebagai tidak hanya manusia 100%, tapi manusia yang sudah mendapat wahyu, bahkan dianggap setengah dewa. Sri Narendra. Maka ada pepatah Sabdo Pendito Ratu. Kalau raja sudah bersabda, habis perkara. Maka dalam kitab-kitab babat tanah Jawa itu, dalam cerita-cerita agak kepahlawanan, kalau sudah dikehendaki oleh raja, bahkan hidupnya dikehendaki oleh raja, itu merasa dirinya dikehendaki oleh Tuhan. Bahasa menterengnya dalam bahasa wayang atau ketoprak itu, katigaso jonggo kula monggo kangge kaluhuran lan kawibawan dalem Sang Prabu. Penggalah kepala saya kalau memang untuk kewibawaan dan kebesaran raja. Ini yang diyakini, yang diakui oleh rakyat zaman dulu. Nah, di sini juga ditekankan dalam dalam Suluk Hidayatullah ini, bagaimana seorang raja itu dan siapa seorang raja itu. Ini pupuh yang kedua, Mijil, di bait ke-9 dan 10. Ini ya. Tegesipun aran ratu kaki, nyawa putune ngong
ing rajagat punika tegese tuhu temen tan nate nyidrani sami ning dumadi mila aran ratu. Pepatah sing mengatakan, what is name? Apa arti sebuah nama? Kenapa disebut ratu? Karena diharapkan tuhu temen tanate nyidrani. Harus jujur, betul-betul tekun, dan tidak pernah menipu, apalagi menipu rakyatnya, memperkaya diri dan sebagainya. Itu bukan watak seorang Narendra, bukan watak seorang raja. Karena raja dianggap menjadi suri teladan utama dan pertama. Seperti tadi saya katakan, bahkan kalau raja meminta hidupnya saja dipersilahkan. Maka diharapkan raja itu tak boleh bohong, tidak pernah bohong. Bahkan di sana dikatakan konsep Raja Jawa itu wali mukmin. Ada yang menyebut Sayyidin Panotogomo Kalifatullah, wakil Tuhan di sana. Nah, tetapi meskipun bergelar demikian, kalau seorang raja itu jahat, ya tetap jahat. Kalau raja atau penyelenggara negara itu menyeleweng, ya pantas dihukum. Karena apa? Karena tidak menghilangkan kemanusiaan. Kalau negara itu diatur dengan peraturan, dengan perundang-undangan, ada yang mengatakan hukum di atas segala-galanya, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke samping, dan tajam ke samping kanan dan kiri. Maka sifat raja itu memang harus juga mempunyai gedong retno seperti episode sebelumnya, bahwa raja harus punya sikap brahmana, harus bersikap resi, harus bersikap satria. Maka juga raja di beberapa kerajaan di Jawa ada yang bergelar Sinuwun. Sinuwun itu yang pantas dimintai, yang minta disuwuni. Itu ngarso dalem, yang di depan. Jawa mengatakan obah ngarep kobet mburi. Yang rakyat kecil itu hanya akan menurut apa yang dikatakan dan diteladani oleh yang di depan. Ini masih saya sajikan satu bait lagi tembang mijil di bait yang 10. Milo aran Sri Narendra kaki hiya sang akatong tegese Sri kathah rejekine Indra mider apan angebaki nala ati wening terus paningalipun. Raja diharapkan akan membawa kejernihan dengan hati yang betul-betul wening, yang memenuhi angebaki seluruh lingkungannya, seluruh negara dan semua rakyatnya. Ini yang disebut dengan raja atau disebut juga sang akatong, yang bergelar Narendra, sang Prabu Sinuwun, pangeran. Pangeran itu kan tempat papan untuk ngenger. Aslinya kan pangengeran. Dipurwa ngenge lalu dapat ater-ater pangengeran. Maka
seorang pangeran, kerabat raja atau raja itu memang menjadi tempat berteduh dan berlindung bagi rakyatnya. Masih ada satu poin lagi tentang Ponokawan. Dalam kerajaan itu selalu ada abdi. Disebut Ponokawan, ada yang mengatakan Pono itu tahu, kawan itu teman. Jadi teman yang tahu, yang bisa memberi nasihat kepada rajanya. Dan itu jelas di dalam konsep-konsep pewayangan. Dalam kekonyolan para Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong itu di lakon-lakon tertentu akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Karena apa? Karena mereka diyakini sebagai dewa yang mengejawantah, sebagai orang biasa. Dan ini agak imbang dengan agak selaras sesuai dengan episode yang lalu, bahwa Tuhan itu bisa berbicara, bisa bersabda, bisa memberi wahyu, bisa memberi penjernihan, bisa memberi hidayah itu lewat siapapun juga. Jadi sekali lagi, sifat raja itu harus memiliki sikap brahmana, sikap resi, sikap satria. Maka seorang raja itu, kalau dalam pewayangan itu, lalu sesudah pisowanan, kalau tidak menuju perang, dia akan masuk ke sanggar pamelengan, menganggu sarwoseto, berpakaian serba putih. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, untuk seluruh rakyat dan negaranya. Dan dia melakukan hakikat itu karena dalam kapasitasnya sebagai seorang brahmana. Maka ada ungkapan Brahmono Rojo, ya raja juga seorang brahmana, juga seorang kesatria. Kalau memang perlu, dia akan juga sesudah duduk di singgasana dan harus maju ke medan naga, dia akan ngerasuk busana kasatrian. Raja itu akan mengenakan pakaian kesatria, pakaian ketentaraan, pakaian prajurit untuk ikut juga berperang mempertahankan negaranya. Saudara-saudara, inilah di episode ketiga. Jadi bagaimana kita memahami konsep Dewa Raja. Kalau zaman sudah bukan zaman kerajaan, konsep Dewa Raja itu penyelenggara negara, para pemimpin negara, pemimpin rakyat, apakah itu pemimpin politis, apakah itu pemimpin karier, mulai dari ketua RT sampai presiden, diharapkan menjadi contoh dan teladannya. Demikian, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam sejahtera.